Bab 155, Metode Lin Chen. Dengan kata lain, selama Lin Chen memutus hubungan antara pupil api Phoenix besar di kepala boneka dan tubuhnya, boneka itu akan berhenti, dan Lin Chen juga dapat mengambil pupil api Phoenix di dalamnya pada saat yang sama. Waktu. Namun, jika itu adalah prajurit lain, bahkan jika mereka mengetahui hal ini, akan sangat sulit untuk memutuskan hubungan antara pupil api besar Phoenix di kepala boneka dan tubuhnya. Kalian pasti tahu kalau bagian luar kepala boneka lebih kuat dari bagian tubuhnya yang lain. Adapun Lin Chen, jika dia harus menghancurkan lapisan luar keras kepala boneka itu terlebih dahulu, akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Dalam kondisi ini, apalagi memutus hubungan antara pupil api Phoenix dan tubuhnya, membunuh boneka itu saja sudah cukup. Itu juga sangat sulit. Tapi Lin Chen memiliki kekuatan jiwa. Sejak kekuatan jiwa Lin Chen bergabung dengan kabut hitam misterius di pegunungan Molian, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat, telah mampu meluas hingga jarak 1 kilometer. Ketika semuanya terkondensasi bersama, dia bahkan dapat berubah menjadi sesuatu yang terlihat seperti realitas. Oleh karena itu, selama Lin Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengumpulkan mereka dan mengubahnya menjadi pisau kecil, dia dapat memotong pupil api Phoenix di kepala boneka itu tanpa ada yang menyadarinya, dan koneksi dengan tubuhnya akan terjalin. Lin Chen akan Anda dapat membungkus murid Phoenix api besar dengan kekuatan jiwa dan memasukkannya ke dalam cincin roh penyimpanan Anda sendiri. Sangat mudah. Namun, jika aku hanya berdiri di sini dan tidak melakukan gerakan apapun, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan orang paruh baya yang kasar. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Lin Chen, dan dia menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba melepaskan dan menjelma menjadi seekor elang, berlari lurus ke arah si boneka, mengangkat tinggi-tinggi tongkat hitam panjang di tangannya, dan energi tembaga mengalir deras, mengarah ke mata si boneka, dan memukulnya dengan keras. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Lin Chen berada di bawah kendali kesadarannya, semuanya berkumpul di kepala boneka. Kekuatan jiwa yang besar berkumpul, dan tiba-tiba membentuk kabut samar. Kabut ini berputar dengan cepat, dan segera, terbentuk pegangan yang tampak tajam. Pedang kecil yang tak tertandingi. Bang 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 bang. Boneka itu sepertinya merasakan ancaman tersebut, dan tiba-tiba mengangkat kedua lengannya yang tebal, meletakkannya secara horizontal di depan kepalanya, menutupi matanya dengan erat. Hampir pada saat yang sama ketika kedua lengan boneka itu muncul, serangan Lin Chen dan 6 orang lainnya semuanya merupakan serangan terus-menerus pada lengan boneka itu. Tiba-tiba, 6 raungan tumpul ditransmisikan darinya. Suara besar bergema bolak-balik di lorong tertutup ini, membuat telinga orang terasa sangat tumpul. Lin Chen, pria paruh baya yang kasar, gadis cantik, dan ketiga prajurit semuanya memiliki sedikit perubahan ekspresi, dan tubuh mereka terbang kembali pada saat yang sama. Pria paruh baya yang kasar itu mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Hal yang sama juga terjadi pada gadis cantik itu, wajahnya menjadi sangat pucat. Sedangkan untuk ketiga prajurit tersebut, tingkat kultivasi mereka sedikit lebih rendah dan kekuatan mereka lemah. Setelah pukulan dengan manusia boneka, kekuatan counter shock yang kuat langsung menghempaskan tubuh mereka dan menghantam dinding gua di sisi lain. Gua itu dihantam dengan suara gemuruh, dan ketiganya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Adapun Lin Chen. Tubuh Lin Chen juga diledakkan. Tingkat kultivasinya hanya pada tahap awal alam tiangang. Namun, tidak seperti tiga prajurit yang dipukul dan diledakkan langsung ke dinding gua, saat tubuhnya terbang kembali, kaki Lin Chen menendang keras, dan kekuatan kejutan balik terjadi seketika. Dia terjatuh ke tanah, dan dia hanya mundur selangkah tanpa mengubah ekspresinya. Melihat situasi ini, mata pria paruh baya kasar dan gadis cantik itu tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan. Kekuatan Lin Chen benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Dan hampir pada saat keenam orang itu terpesona oleh kekuatan serangan balik yang kuat, pedang kecil yang dibentuk oleh kekuatan jiwa Lin Chen juga mulai memotong dengan gila-gilaan di dalam kepala boneka itu. Namun, garis seperti saraf yang terhubung ke pupil api Phoenix di kepala boneka itu tidak diketahui. Kekuatan jiwa Lin Chen berubah menjadi pedang kecil, yang membutuhkan waktu lama untuk memotong setengah dari garis ini. Kecepatannya terlalu lambat, kita perlu mempercepat. Ekspresi urgensi melintas di mata Lin Chen. Pria boneka itu sangat kuat. Bahkan jika mereka berenam bergabung, masih sangat sulit untuk melawan pria boneka itu. Menyerang. Dan selama pupil api Phoenix di kepala boneka tersebut dihilangkan, boneka tersebut dapat dikalahkan dengan mudah dan tanpa pertumpahan darah. Lebih penting lagi, jika pemotongan berlanjut begitu lambat, pupil api Phoenix dan tubuh boneka perlahan-lahan akan kehilangan koneksi, boneka pasti akan terpengaruh, dan pria parubaya yang kasar dan yang lainnya pasti akan menemukan sesuatu yang aneh. Lin Chen mengertakkan giginya sedikit, dan mengendalikan kekuatan jiwanya dengan kesadarannya, mengumpulkannya menjadi pedang yang lebih kecil. Sejumlah besar kekuatan jiwa berkumpul untuk membentuk pedang yang begitu halus, kekuatannya sangat besar. Hentikan. Lin Chen meraung di dalam hatinya, dan sedikit keringat keluar di dahinya.
Mengandalkan kesadarannya untuk mengendalikan kekuatan jiwa yang begitu besar untuk membentuk pedang kecil, dan untuk memotong garis misterius yang sangat keras, itu adalah sangat memberatkan bagi Lin Chen. Sangat besar. Segera setelah itu, pedang halus yang dibentuk oleh konsentrasi kekuatan jiwa tiba-tiba menebas dengan keras pada garis misterius yang menghubungkan pupil api Phoenix di kepala boneka ke tubuh. Klik, klik, klik. Serangkaian suara yang sangat pelan terdengar, dan sebagian besar garis di kepala boneka itu terpotong dalam sekejap. Suara garis terpotong sangat kecil, tetapi di lorong yang sangat sunyi ini, suaranya cukup keras. Pria parubaya yang kasar dan gadis cantik itu mengencangkan ekspresi mereka. Pria parubaya yang kasar itu berkata dengan hati-hati, "Apa itu?" Suaranya. Itu berasal dari kepala boneka itu. Gadis Qianli memiliki pikiran yang dekat dan sangat menyadari sumber suara itu. Budidaya pria parubaya yang kasar mencapai puncak alam Tiangang. Setelah mendengar kata-kata gadis cantik itu, telinganya bergerak-gerak. Ketika dia mengenali sumber suaranya, dia mengangguk sedikit dan berkata itu memang datang dari dalam. Namun, bagaimana bisa suara seperti itu datang dari kepala boneka itu? Pria parubaya yang kasar itu mengerutkan kening dan menatap curiga ke arah boneka yang berdiri di sana, matanya berkedip. Setelah jeda yang begitu lama, boneka tersebut masih tidak melancarkan serangan, dan ini sungguh mengejutkan. Terutama matanya, cahaya pada saat ini terkadang terang dan terkadang redup. Mungkinkah serangan kita berhasil? Pria parubaya yang kasar itu berspekulasi dalam pikirannya. Memikirkan hal ini, pandangan ekstasi tiba-tiba muncul di wajahnya. Mata gadis cantik itu juga berbinar dan dia menatap boneka itu, tidak memperhatikan Lin Chen yang sedang terengah-engah saat ini. Mengontrol kekuatan jiwa yang besar dan mengumpulkan pedang kecil untuk menyerang titik vital boneka telah menghabiskan banyak energi Lin Chen. Pada saat ini, wajahnya pucat, dan banyak keringat dingin di dahi dan pipinya. Hah! Lin Chen menarik napas dalam-dalam. Setelah merasa sedikit lega, wajahnya juga menunjukkan sentuhan kegembiraan. Di bawah serangan yang begitu berat, meskipun Lin Chen menghabiskan banyak energi mental, efeknya sangat jelas. Sebagian besar garis misterius di kepala boneka, pupil api Phoenix, dan tubuh baru saja terpotong oleh pedang. Selama Lin Chen menyerang seperti ini lagi, dia pasti bisa membunuh boneka itu sepenuhnya. Namun, karena pria parubaya yang kasar dan gadis cantik berpikir bahwa ini adalah efek dari serangan mereka, maka mereka menyerang lagi. Sementara dua pria parubaya yang kasar menyerang, Lin Chen mengendalikan pedang kekuatan jiwa untuk memotong keluar dari garis misterius. Kesempatan bagus. Jangan berhenti, ayo terus menyerang. Lin Chen meraung, tubuhnya berkedip, dan sejumlah besar energi tembaga di tubuhnya dilepaskan ke tongkat panjang hitam di tangannya tiba-tiba. Tubuhnya dan tongkat panjang yang awalnya berwarna hitam, pada saat ini, semuanya bersinar dengan cahaya perunggu yang cemerlang. Tongkat hitam panjang itu diangkat tinggi dan mengenai kepala boneka itu dengan keras. Ayo berkumpul. Melihat pemandangan ini, pria parubaya yang kasar itu meraung dengan marah, dan pisau besar di tangannya berubah menjadi bayangan pedang, dan tiba-tiba memenggal kepala boneka itu. Di sisi lain, gadis cantik itu juga menggunakan ilmu bela diri untuk menyerang kepala wayang. Adapun tiga rekan parubaya yang kasar, mereka duduk bersila di tanah dan tidak berani menyerang lagi. Dalam serangan sebelumnya, ketiga orang ini terluka secara langsung dan serius oleh kekuatan serangan balik yang kuat. Jika mereka bertarung dengan paksa sekarang, saya khawatir meskipun luka mereka pulih di masa depan, tingkat kultivasi mereka akan sangat berkurang. Tidak jauh dari situ, boneka itu sepertinya merasakan ancaman dan mengangkat kedua tangannya yang tebal lagi, mencoba menahan serangan Lin Chen dan yang lainnya. Namun, dibandingkan sebelumnya, kali ini boneka tersebut mengangkat kedua tangannya dengan sangat lambat, seolah-olah ia telah terluka parah dan kekuatannya telah sangat berkurang. Melihat boneka seperti ini, wajah pria parubaya yang kasar dan gadis cantik menjadi lebih gembira, dan mereka semakin yakin bahwa boneka tersebut telah terluka parah oleh serangan mereka sebelumnya, dan itulah mengapa menjadi seperti ini. Namun, meskipun kecepatan boneka itu sangat berkurang dibandingkan sebelumnya, ia masih sangat cepat. Saat Lin Chen dan yang lainnya hendak menyerang, kedua lengannya yang tebal sekali lagi ditempatkan di depan kepalanya. Bang bang bang. Tiga suara membosankan terdengar bersamaan. Lin Chen dan yang lainnya terbang kembali, dan boneka itu juga menerima pukulan seperti itu, tubuhnya yang besar juga mundur beberapa langkah. Lin Chen menggunakan kakinya lagi untuk menghilangkan kekuatan serangan balasan yang kuat, dan kemudian berhenti di tempat dan menatap boneka di seberangnya tanpa berkedip. Di kepala boneka itu, pada saat ini, pedang kecil yang sangat halus berdiri tinggi. Dia mengangkatnya, seolah-olah dia telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia bertekad untuk bertarung sampai mati, dan kemudian, pedang kecil itu menghantam dengan keras garis yang menghubungkan pupil api Phoenix di kepala boneka itu. Klik, klik, klik. Suara kecil lainnya terdengar. Semua garis yang tersisa di kepala boneka itu terpotong sekaligus oleh pedang kecil. Hampir bersamaan dengan suara-suara ini terdengar,
tubuh Lin Chen terhuyung, dan dia hampir jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Pria paruh baya yang kasar dan gadis cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat penampilan Lin Chen. Mereka lupa tentang Lin Chen karena suatu alasan, tetapi segera, perhatian mereka tertarik oleh pria boneka tidak jauh dari sana. Kemudian dia melihat bahwa mata yang masih bersinar dengan cahaya merah darah pada saat ini benar-benar redup. Boneka itu berdiri tegak di tempat, tidak bergerak, dan tidak melakukan gerakan menyerang lagi, dan tidak ada suara berderit yang keras. Berhasil. Boneka ini dikalahkan oleh kita. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya kasar dan gadis cantik itu tampak tercengang, lalu berbisik penuh semangat. Di sisi lain, wajah Lin Chen sepucat selembar kertas putih, dadanya naik turun dengan cepat, dan napasnya berat, namun wajahnya juga menunjukkan ekspresi ekstasi. Bab 156, Piala. Hubungan antara pupil api Phoenix di kepala dan tubuh boneka terputus, dan boneka tersebut secara alami kehilangan kemampuannya untuk bergerak, seperti seorang pejuang manusia yang otaknya terpotong dan jatuh ke tanah, mati. Pupil api Phoenix di kepala boneka setara dengan otak prajurit dan memainkan peran kunci dalam kematiannya. Wajah pria parubaya yang kasar dan gadis cantik dipenuhi dengan kegembiraan. Anda harus tahu bahwa boneka yang mereka temui kali ini berada di tingkat puncak alam Tiangang dan sangat kuat. Namun, mereka tidak mengeluarkan banyak usaha. Sama sekali. Mereka hanya bergabung untuk menyerang 2 kali. Manusia boneka itu, membunuh. Itu sangat mudah, begitu mudah sehingga sulit dipercaya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa wayang golek memang sudah kehilangan kemampuan bergeraknya, jika tidak maka wayang tersebut pasti akan bertindak agresif setelah sekian lama. Pergi dan lihatlah. Pria parubaya yang kokoh itu telah berlatih selama beberapa dekade dan ingin menjadi lebih tenang. Dia berkata dengan suara rendah, melangkah keluar dengan kakinya, tampak waspada, dan berjalan perlahan menuju pria boneka itu. Walaupun dikatakan bahwa wayang tersebut tidak bergerak sama sekali setelah sekian lama, namun tidak ada yang dapat memastikan apakah wayang tersebut benar-benar mati. Jika seorang pria parubaya yang kasar bergegas menuju wayang tersebut dengan tergesa-gesa, yang terakhir tiba-tiba menyerang, maka akibatnya sungguh buruk. Hal yang sama terjadi pada gadis cantik, yang berjalan menuju boneka manusia itu dengan perlahan dan hati-hati sambil memegang pedang erat-erat dengan kedua tangannya. Melihat kedua orang ini terlihat seperti ini, Lin Chen tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Ia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk memutus hubungan antara pupil api Phoenix di kepala boneka dan tubuhnya. Mungkinkah boneka tersebut masih bisa dihidupkan kembali? Namun, meskipun Lin Chen mengetahuinya di dalam hatinya, dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Dia menekan rasa lelah di hatinya, mengendalikan kekuatan jiwanya lagi, dan membungkus pupil api Phoenix di kepala boneka itu. Saat berikutnya, dengan desisan, pupil api Phoenix di kepala boneka itu menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, cincin penyimpanan Lin Chen berisi permata besar berwarna merah darah seukuran 3 kepala. Itu adalah mata api Phoenix. Hah. Setelah menyelesaikan ini, Lin Chen menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi lega di wajahnya. Sebelumnya, dia mengendalikan kekuatan jiwa untuk memutuskan hubungan antara murid api Phoenix di kepala boneka dan tubuh. Itu sangat melelahkan. Ini karena Lin Chen memiliki kemauan yang kuat. Jika itu adalah prajurit lain, bahkan dengan jiwa yang begitu besar kekuatan, dan tidak mungkin menyelesaikan rangkaian tindakan ini dalam waktu singkat. Haha, kita berhasil. Tidak lama setelah Lin Chen memasukkan pupil api Phoenix di kepala boneka itu ke dalam cincin penyimpanan, seorang pria parubaya yang kasar berjalan ke arah boneka itu. Dia memegang pisau besar itu erat-erat dengan kedua tangan dan menebasnya dengan keras. Memukul dada pria boneka itu, yang terakhir tidak bergerak sama sekali melihat adegan ini, pria parubaya yang kasar itu tiba-tiba berkata dengan semangat. Akhirnya berhasil. Gadis Qianli juga menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Segera, mata Lin Chen, pria parubaya yang kasar dan gadis cantik semuanya tertuju pada tubuh besar boneka itu. Sekarang boneka-boneka itu telah dikalahkan oleh mereka, langkah selanjutnya adalah membagikan rampasannya. Dalam rangkaian pertempuran sebelumnya, Lin Chen dan mereka bertiga menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang boneka tersebut, tetapi serangan siapa yang efektif dan merusak parah boneka tersebut tidak jelas bagi pria parubaya kasar dan gadis cantik. Orang-orang mengira serangan mereka sendirilah yang paling efektif. Kalian berdua, dalam pertempuran ini, 6 dari 7 saudara laki-lakiku terluka parah. Aku ingin 60% tubuh boneka ini, kata pria parubaya yang kasar dengan suara yang dalam dengan mata berbinar. Ada 6 orang pendamping pria parubaya yang kasar itu, dan termasuk dirinya sendiri, ada 7 orang. Pada pertempuran sebelumnya, 5 orang diantaranya luka-luka, dan 1 orang luka berat akibat tertimpa bebatuan yang terhempas oleh bombardir boneka ke dinding gua, bisa dikatakan kerugiannya sangat besar. Segera setelah pria parubaya yang kasar itu selesai berbicara,
gadis cantik itu tiba-tiba mengerutkan kening, menatap kepala boneka itu dan berkata, "Tunggu sebentar, lihat, mengapa dua pupil api Phoenix di mata boneka itu tidak hancur?" Berbicara secara logis, hanya dengan menghancurkan pupil api Phoenix di mata boneka tersebut dapat benar-benar terbunuh. Namun pada saat ini, pupil api Phoenix di mata boneka tersebut tidak hancur, namun boneka tersebut masih mati. Ini agak aneh. Namun, pria parubaya yang kasar itu tidak merasa aneh sama sekali setelah mendengar kata-kata gadis cantik itu, dan berkata dengan tidak sabar, "Apa yang aneh dari ini?" Boneka itu dibuat oleh Sekte Harta Karun Sejati dari Sekte Pemurnian Senjata Kuno. Bagian dalamnya tubuhnya siapa yang tahu seperti apa? Mungkin dalam serangan tadi, dia rusak parah oleh seranganku, dan tubuhnya rusak parah, jadi belum tentu demikian. Gadis Qianli mengerutkan kening dan bersenandung, saya pikir itu adalah serangan saya yang merusaknya dengan parah. Jika bukan karena saya dan saudara ini, bagaimana Anda dan teman Anda bisa menangani boneka ini sendirian? Mendengar ini, mata pria parubaya yang kasar itu melebar dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Wajahnya merah, dan dia menahan satu kalimat tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dikatakan gadis Qianli benar. Jika itu adalah pria parubaya yang kasar dan teman-temannya, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan boneka ini, dan hasil akhirnya adalah kehancuran total seluruh pasukan. Tapi faktanya kakakku terluka parah dalam pertempuran itu. Aku ingin setidaknya 50%. Pria parubaya yang kokoh itu menarik napas dalam-dalam dan meraung lagi. Tidak, meskipun orang-orangmu terluka parah, kamu tidak bisa meminta 50% sekaligus. Aku akan memberimu paling banyak 40%, dan 60% lainnya akan dibagi rata antara aku dan saudara ini. Gadis Qianli segera menggeleng dan berkata tidak mau kalah. Lin Chen hanya melihat mereka berdua dengan tenang. Dia memperoleh pupil api Phoenix dari boneka itu. Pupil Phoenix api itu sangat besar, dan nilainya bisa dikatakan merupakan penjumlahan dari bagian lain dari boneka itu. Sungguh tak ternilai harganya. Dalam kondisi ini, bagian lain dari tubuh boneka itu akan hilang cahayanya di depan mata Phoenix api yang besar. Bahkan jika Lin Chen tidak mengambilnya, dia tidak akan keberatan. Tentu saja, tidak mungkin bagi Lin Chen untuk mengambil apapun. Bagaimanapun, Lin Chen harus melakukan banyak hal untuk menangani boneka kali ini. Terutama kekuatan Lin Chen yang begitu kuat sehingga membuat pria parubaya yang kasar dan cantik. Gadis takut bahkan jika kedua orang ini benar-benar jika Anda tidak ingin memberikan boneka itu kepada Lin Chen, Anda harus mempertimbangkan kekuatan Lin Chen dan khawatir tentang balas dendam Lin Chen. Setelah mendengarkan kata-kata gadis cantik itu, pria parubaya yang kasar itu menoleh dan melirik Lin Chen, yang tampak acuh tak acuh, dan sedikit ketakutan tidak bisa membantu tetapi muncul di matanya. Jika tidak ada kesepakatan tentang bagian yang sama, dan Lin Chen dan gadis Qianli bergabung untuk menghadapinya, maka pria parubaya yang kasar itu tidak akan mendapatkan apa-apa, dan bahkan mungkin mati di sini. Gadis Qianli sangat kuat, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki puncak alam Tiangang. Lin Chen kekuatannya juga tidak lemah. Seolah-olah dia khawatir hal seperti ini akan terjadi, pria parubaya yang kasar itu mengertakkan gigi dan berkata seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Oke, tapi saya ingin kepala boneka itu, salah satu lengannya, dan sebagian darinya. Dada. Bagian-bagian wayang yang disebutkan oleh anak muda ini terbuat dari bahan yang sangat berharga, terutama kepala wayang. Mata di kepala adalah dua pupil api Phoenix seukuran kepalan tangan, meskipun tidak sebesar milik Lin Chen. Yang didapat memang besar sekali, tapi juga sangat berharga, kalau dijual pasti mendapat harga yang ideal. Setelah mendengar ini, gadis cantik itu menoleh untuk melihat Lin Chen. Yang terakhir mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia bisa menerimanya. Dia segera berkata, "Oke. Kalau begitu, saya ingin dua kaki boneka itu." Tubuh boneka itu dengan cepat ditutupi oleh 3 orang. Setelah membagi orang, Lin Chen mendapatkan bagian dada dan leher boneka itu. Boneka ini tingginya 1 kaki, walaupun hanya diperoleh 1 bagian, namun luasnya sangat besar. Setelah mendiskusikannya, baik pria parubaya yang kasar maupun gadis cantik menunjukkan ekspresi kepuasan di wajah mereka. Tapi segera, mereka bertiga merenung lagi, mengerutkan kening dan melihat ke tubuh boneka itu. Tubuh boneka ini sangat keras, bagaimana kita bisa memotongnya? Gadis Qianli berkata dengan suara yang menyenangkan. Boneka itu dibuat oleh Sekte Zhenbao, Sekte Pemurnian Senjata Utama di zaman kuno. Bahan yang digunakan untuk pemurnian sangat berharga, dan tubuhnya sangat keras sehingga mustahil bagi prajurit puncak alam Tiangang biasa untuk memecahkannya. Apa yang harus kita lakukan? Pria parubaya yang kasar itu juga memasang ekspresi sedih di wajahnya. Apakah kamu bercanda? Mereka akhirnya mengalahkan boneka itu dan mendiskusikan pendapatan masing-masing. Jika mereka direpotkan dengan masalah pemotongan dan memberi menaiki boneka itu, ketiganya sangat tidak rela.
Lin Chen sedikit mengernyit, dia tidak mau menyerahkan boneka itu, tetapi jika satu orang mengambil tubuh boneka itu, dua lainnya tidak akan bersedia bahkan jika mereka dibunuh. Setelah merenung sebentar, Lin Chen berkata, biarkan aku mencoba. Apakah kamu ikut? Pria paruh baya yang kasar dan gadis cantik itu tertegun. Tubuh boneka ini sangat keras. Meskipun Lin Chen memiliki kekuatan, dia ingin hampir tidak mungkin untuk mematahkannya dan memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Jika Lin Chen adalah orang kuat di tahap awal alam Dao sejati, mungkin masih dapat menggunakan energi sejatinya untuk menyerang, tetapi tingkat kultivasi Lin Chen tidak berada pada tahap awal alam Tiangang, bagaimana mungkin dia bisa lakukan? Lin Chen mengangguk ringan dan berkata kepada gadis Qianli, pinjamkan aku pedangmu. Susi melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Chen dan terinfeksi oleh kepercayaan diri Lin Chen yang kuat. Setelah mendengar kata-katanya, gadis Qianli tanpa sadar dia mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya dengan sekali klik dan menyerahkannya kepada Lin Chen. Lin Chen menangkap pedangnya, menimbangnya dengan lembut, dan berpikir dalam hati, kekuatan pedang adalah kondisi awal dari niat pedang, dan kekuatan serangannya tidak ada bandingannya. Saya sekarang memiliki 80% kekuatan pedang, jadi tidak masalah untuk melakukannya. Potong tubuh boneka ini. Dan pedang ini adalah senjata fana kelas atas dan seharusnya mampu menahan kekuatan pedang. Tubuh boneka itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Jika itu adalah pejuang lain, pasti tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Lakukan. Namun, Lin Chen berbeda. Meskipun dia tidak kuat di alam Dao sejati, atau energi dalam dantiannya adalah energi sejati, bukan energi sejati, tetapi dia telah menguasai kekuatan pedang. Kekuatan serangan dari kekuatan pedang 80% sangatlah menakutkan, selama ada cukup waktu, bukan tidak mungkin untuk memotong tubuh boneka tersebut. Oleh karena itu, Lin Chen berencana menggunakan kekuatan pedang di tubuhnya, yang tersembunyi di dalam pedang, untuk memotong tubuh boneka itu. Namun, kekuatan pedangnya terlalu kuat, dan senjata biasa tidak dapat menahannya. Pedang baja halus dan pedang besi hitam yang digunakan oleh Lin Chen sebelumnya tidak dapat menahan kekuatan besar dan pecah berkeping-keping. Untungnya, pedang gadis cantik itu adalah pedang kelas atas dan hampir tidak dapat menahan 80% kekuatan pedang. Saat dia berpikir, Lin Chen meraih pedang dan berjalan perlahan di depan boneka itu, lalu tubuhnya bergetar, dan semua kekuatan pedang melonjak, menutupi pedang di tangan Lin Chen. Pedang di tangan Lin Chen adalah senjata fana kelas atas dan hampir tidak bisa menahan 80% kekuatan pedang.